Nah, kemudian begini Gus Yakin, ini selalu menjadi pro kontra mengenai apakah nisan itu bisa dijadikan sebagai sebuah bukti begitu, khususnya untuk pengisbatan nasab ya, karena memang apa namanya yang sering kali dikaji oleh mengenai pengisbatan nasab. Sementara untuk yang ada di sini itu bukan untuk pengisbatan nasab, akan tetapi untuk menggali kesejarahan dari masing-masing tokoh-tokoh itu. Bagaimana Gus Yakin? Oke, saya tampilkan salah satu data yang dirangkum Gus dari buku dari Prof. Muarif Ambari dan dirangkum oleh Lutfi Ghazali ya, saudara Gus Lutfi Ghazali dari Sidoarjo. Dalam bukunya Nyarkup ya. Di sini fungsi nisan dibagi menjadi 4. Ini ketika berbicara fungsi nisan di masa lalu Gus, jangan disamakan dengan fungsi nisan saat ini ya. Kalau saat ini bisa pesen Gus, di tukang nisan itu banyak macam-macam. Ada yang dari semen, dari marmer, atau dari kayu juga ada bebas lah ya. Nah, kalau dulu jangan terlalu gegabah memutuskan bahwa nisan tidak ada fungsinya, ya hanya tanda kematian saja. Orang mati diberikan nisan gitu aja. Enggak. Dulu ada memiliki 4 fungsi itu nisan. Di era Islam awal, kedatangan Islam awal ya, sampai era Mataram kan begitu. Yaitu sebagai fungsi genealogi atau penanda keluarga Gus. Nah, apakah ini kita bicara nasab? Iya bicara nasab. Tetapi bukan untuk mengisbat nasab, harus dibedakan ya. Isbat nasab itu kan panjang Gus. Menentukan nasab ini itu disusun dari berbagai sumber. 1, arkeologi ya, catatan keluarga, bisa catatan sezaman, misalnya dari catatan keluarga sendiri, keluarga besar, kerajaan, atau catatan yang ditulis oleh pelancong asing ya, orang asing begitu. Ya. Terus penanda sebagai ideologi ya, bahwa seseorang yang memiliki keilmuan tertentu itu biasanya dilambangkan di nisannya Gus, gitu ya. Misalnya Sataria, Tarekat Naqsabandiyah itu ada Gus tanda-tandanya, tapi nggak banyak. Terus yang paling banyak ini adalah jalur pemerintahan Gus. Ya. Banyak nisan-nisan itu yang menandakan bahwa ini pemerintahan era apa? Era Mataram kah? Atau era Pajang kah? Atau era Demak kah? Kan gitu. Jabatannya apa? Dilambangkan di nisannya. Mempunyai ornamen-ornamen tertentu yang melambangkan bahwa oh ini raja, oh ini patih, oh ini orang biasa begitu Gus. Gitu ya. Nah, maka kalau nisan yang kebanyakan yang ada di Pantura, terutama nisan para wali songo itu Gus, itu adalah nisan bertipologi Pasai. Ya, tipologi Pasai, dan di Pasai itu Gus, nisan seperti itu mungkin terdapat ribuan begitu loh. Jadi kalau orang yang mengatakan nisan itu tidak ada fungsinya, hanya sebagai tanda kematian ya, orang dikubur dinisankan gitu aja ya, itu berarti orang tidak pernah turun ke lapangan. Satu, tidak pernah membaca buku-buku arkeologi Islam ya, tidak pernah membaca jurnal-jurnal laporan tentang arkeologi Islam. Itu saja. Berarti orang katakan orang cupu lah, katakan Gus, orang cupu. Hanya biasa membaca sejarah-sejarah baru ya. Nggak ada ininya, nggak ada keterkaitannya. Ini data ya. Jadi data arkeologi itu menempati sumber primer Gus. Nomor 1, bahwa orang dikatakan kerajaan historis itu harus ada bukti arkeologinya loh. Ya, buktinya apa kalau kerajaan Medang itu ada? Ada itu Borobudur, ada itu candi yang di Prambanan, kan gitu. Apa buktinya kalau kerajaan Samudra Pasai ada? Ya itu raja-rajanya ada semua makamnya kan begitu Gus. Nggak hanya catatan gitu kan. Catatan ada nomor sekian. Nomor 3, nomor 4 itu catatan. Menduduki nomor 1, nomor 2 itu tetap arkeologi, bukti artefak. Ya. Jadi kalau ada seseorang siapapun itu yang mengatakan nisan tidak ada fungsinya dalam meneliti sejarah ataupun jalur keluargaan, itu berarti tidak pernah turun ke lapangan, tidak pernah membaca buku arkeologi Islam, atau mungkin takut penelitiannya terganggu. Itu yang paling memungkinkan menurut saya. Waduh. Itu saja Gus. Ya memang terang-terangan begitu yang terjadi. Artinya ada semacam kepentingan Gus ya? Iyalah, sudah nggak fair lagi. Ini kita bicara kepentingan pribadi atau keilmuan gitu loh. Semua orang sepakat kok sumber primer nomor 1 itu adalah artefak atau arkeologi. Tanya siapapun, profesor model apapun, pasti jawabannya sama. Bukan manuskrip keluarga Gus, bukan. Apalagi manuskrip yang didapatkan dari luar negeri yang kita nggak tahu juntrungannya gitu loh. Tidak tercatat di UNESCO. Apalagi isbat nasab. Apalagi cuma isbat nasab semua bisa Gus, gitu loh. Semua bisa. Mungkin Gus Aziz saya nasabkan ke Tunggul Lametung juga bisa. Saya tetapkan di sini kan. Kenapa begini? Manuskrip yang beredar di teman-teman di Pulau Jawa itu cuma manuskrip abad ke-18 dan berdasarkan dongeng-dongeng dan cenderung tendensius untuk kepentingan pribadi.
Sedangkan kita ini mengungkap pembelokan-pembelokan sejarah yang telah dilakukan oleh Belanda. Jadi manuskrip-manuskrip yang ada yang beredar di pulau atau manuskrip-manuskrip keluarga itu adalah catatan-catatan kebohongan yang ditularkan Belanda kepada keluarga-keluarga di Pulau Jawa. Itu yang harus kita pahami. Jadi manuskrip-manuskrip itu yang berupa dongeng-dongeng seperti Babat, seperti hikayat-hikayat Raja-Raja Pasai, itu semua produk-produk anonim yang tidak diketahui siapa pembuatnya. Dan itu pun hikayat Raja-Raja Pasai contohnya, itu ditemukan di Semarang pada tahun 1890-an. Sedangkan kerajaan Pasai itu sudah ada sejak dinasti Khair, kemudian berlanjut ke dinasti Salihah, itu 1200-an. Dan itu pun tercatat dalam rilanya Ibnu Battuta, dan tercatat pula dalam Ibnu Sa'id, dan tercatat pula dalam Marco Polo. Catatan-catatan Ibnu Battuta, Marco Polo merupakan warisan dunia, diakui oleh dunia loh. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan warisan-warisan dunia itu dengan catatan keluarga? Seperti itu. Tafadhal. Mungkin di sini akan saya tampilkan ya dari dari beberapa nisan. Misalkan seperti Targus. Nah, ini kali ya. Nah, ini saya yang bisa ngomong ini kalau masalah Gus Yakin. saya Gimana, kayaknya Sambil aja, ya baik. Jadi untuk saya infokan kepada teman-teman yang belum tahu, saya itu tinggal di Kepulauan Melayu, ya, tepatnya di Provinsi Kepulauan Riau, itu sudah 12 tahun saya. Saya juga meneliti Kepulauan Riau itu sudah jalan lebih dari 10 tahun. Nah, salah satunya adalah di Pulau Besar Malaka, ya. Foto yang teman-teman lihat ini adalah nisan dari Syekh Ismail Arifin di Pulau Besar Malaka. Ini pun nisannya tipologi Melayu ya, tipologi Melayu. Nah, nanti di komplek makam ini ada makam tokoh yang saya dengar itu sedang ramai dibicarakan di Jawa. Mungkin Gus Aziz bisa tampilkan lagi slide-slide-nya. Oke. Ini bukan Gus, bukan ya? Bukan. Ini makamnya orang yang dianggap sebagai siapa? Maulana Iskak ya. Ya. Nah, ini yang dianggap Syekh Maulana Iskak gitu. Ini adalah nisan tipologi Melayu dari abad 19. Oke, slide lagi. Oke. Nah, ini adalah makam Syarifah Rodhiyah, ya, yang mana nisan ini juga bisa kita jumpai dan temui, misal seperti yang ada di Demak ya, yang kemarin sama Mas Taufik ditemukan. Coba Mas Taufik dikonfirm dulu, itu sudah mau masuk tapi belum dikonfirm katanya. Nah, jadi nisan-nisan ini juga kita temui di Kuala Batam ya, Kuala Bengkong, kemudian di Demak, kemudian di Aceh Utara di komplek makam Abdurrahman Al-Ma'ali Al-Kholi di Kecamatan Samudra juga ada nisan seperti ini yang satu komplek sama makam Nyai Naksyamuddin. Ini yang ada yang mau ditanyain nggak mengenai komplek makam ini tuh apa gitu korelasinya? Ya, gimana Gus itu? Hubungan antara tadi misalkan beberapa nisan-nisan yang disebutkan tadi itu. Yakin mau nampilin? Halo, Gus Yakin? Ya Gus, tampilin Gus. Nah itu yang di Demak itu. Oke. Nah, ini yang di Demak ya. Kemudian untuk yang di komplek makam Abdurrahman Al-Ma'ali Al-Kholi dan yang di Kuala Bengkong itu sudah saya tulis di blog historian saya. Yang kemarin juga sudah pernah diulas oleh Gus Aziz ya mengenai beberapa makam-makam palsu yang kita identifikasi di Kota Batam. Yang ingin saya tanyakan adalah apa korelasi mengenai komplek makam di Pulau Besar Malaka dengan topik kita pada hari ini? Apa gitu yang mau ditanyain? Artinya gini Gus, dari apa namanya tipologi nisan yang kemudian di situ muncul angka atau bisa diambil periodisasi dari makamkan, itu artinya tidak sembarangan Gus ya. Semua tokoh-tokoh yang apa namanya diklaim dia dimakamkan di sini, di situ dan seterusnya itu tidak sembarangan Gus ya. Artinya nisan-nisan itu memang bukan hanya sekedar tradisi masa lalu, tapi menunjukkan beberapa hal tadi. Apa begitu Gus? Betul. Jadi untuk di Aceh sendiri ya, terkonsentrasi di Aceh Utara itu
yang saya tahu itu ada 197 nisan yang sudah diidentifikasi, bahwa nisan-nisan di Aceh sendiri ya, itu umumnya sebetulnya tidak semua memiliki inskripsi, tetapi setidaknya ada 197 nisan yang memiliki tarikh ya. Jadi dari tarikh-tarikh inilah dan sebaran-sebaran di sekelilingnya, maka kita bisa identifikasi dan kategorikan bahwa oh ternyata nisan bertipologi A itu berasal dari tahun yang semasa. Nisan bertipologi B nanti berasal dari tipologi yang dari tahun berapa. Jadi seperti itu. Jadi ada periodisasi dalam nisan sendiri. Begitu. Jadi tidak asal ketika orang membuat nisan seperti itu dibilang oh ini nisan baru, oh ini nisan nisan dari abad tahun segini, oh ini nisan dari tahun berapa, misalkan abad ketiga Masehi lah katakan. Jadi tidak sembarangan. Jadi nisan dalam pemahaman saya itu adalah salah satu sumber arkeologi yang penting untuk melihat apa yang terjadi di masa lalu. Begitu. Ibarat dokumen ini ya, dokumen sejarah gitu. Karena prasasti itu kalau menurut Dr. Elizabeth Lamborn itu merupakan death monument atau prasasti kematian, peringatan kematian, monumen kematian seseorang. Yang mana ini menjelaskan tentang siapa yang dimakamkan, dia itu hidup di era siapa, dari keluarga mana, begitu. Lalu cuman saya agak kadang sampai bisa nyampe ke wilayah Malaysia, Gus. Ke wilayah Malaysia. Nisan-nisan itu ya, karena tentunya itu memiliki korelasi atau koneksi yang kuat mengenai nisan-nisan yang ditemukan di sejumlah titik ini, seperti di Demak, kemudian di Malaka, kemudian di Aceh, begitu, Gus. Jadi paling aman saya hanya bisa bercerita dan bilang seperti itu. Jadi antara Demak, jadi sejauh ini nisan-nisan itu kan bisa kita jumpai di Demak, kemudian di Kuala Bengkong atau di Kota Batam. Sekarang itu namanya Bengkong Laut namanya. Kalau dulu namanya Kuala Bengkong. Kemudian di Pulau Besar Malaka sendiri nisan milik Syarifah Rodhiah binti Maulana Ishaq. Kemudian nisan lain yang ada di komplek makam Abdurrahman Al-Ma'ali Al-Kholi yang ada di Kecamatan Samudra, Aceh Utara. Nah, tentu nih kita sebenarnya itu tidak bisa untuk mengidentifikasi mengenai tokoh-tokoh ini, namun saya dapat mengatakan bahwa titik-titik penemuan sebaran nisan ini tentulah berasal dari satu koneksi yang sangat kuat sekali dan akan sangat sulit bagi kami untuk mengatakan ini tidak ada kaitannya sama sekali, itu akan sangat sulit sekali. Begitu. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Gus, apakah tidak mungkin ketika kita katakan bahwasannya oh itu hanya tradisi dengan sebaran nisan Budra Pasai, nisan Pasai yang sebegitu banyak itu biasa, misalkan karena saat itu memang ada hubungan perdagangan sehingga tokoh-tokoh yang dimakamkan menggunakan nisan-nisan yang bagi Aceh atau Pasai. Apa bisa gitu, Gus? Kalau tradisi memang tradisi, tetapi itu bukan tren. Gimana? Kalau tradisi ya, itu memang tradisi. Jadi nisan kemudian komplek pemakaman itu memiliki kajian tradisi yang dalam ya. Jadi lebih panjang lagi nanti pembahasannya kalau kita bicara mengenai tradisi. Tetapi nisan-nisan ini bukan hanya sekedar tren gitu. Jadi kita nggak bisa tuh orang biasa yang misalkan rakyat biasa lah ya, kemudian dinisankan seperti raja, nggak bisa. Sangat tidak mungkin. Dan sama halnya seorang raja kemudian dinisankan sebagai sebagai orang biasa juga nggak mungkin. Orang biasa kan biasanya nisan kayu ya, yang dalam jangka waktu berapa puluh tahun lapuk, rusak dan hilang kan gitu. Nggak bisa seperti itu. Jadi harus harus dikaji lebih mendalam sebenarnya teman-teman yang menganggap bahwa nisan itu hanyalah tren, itu saya rasa perlu dikoreksi ulang. Kenapa? Karena begini, di Jawa itu ada nisan yang bagus ya. Jadi ada nisan tipologi Pasai itu milik Sunan Giri. Mungkin nanti Gus Aziz dan Gus Yakin bisa menampilkan nisan Sunan Giri. Itu memiliki tipologi apa, kemudian bagaimana ornamennya. Terus kemudian kalau kita bilang, oh ini Sunan Giri orang biasa, gitu kan nggak bisa kan bilang kayak gitu. Betul kan? Karena nanti jatuhnya kalau tren artinya kayak nisan Sunan Giri. Gimana? Lanjut. Nah, jadi kalau kita bilang oh ini nisan Sunan Giri itu nisan orang biasa, kemudian nisannya Raden Patah misalkan, atau siapa ya, nisannya Sunan Kudus misalkan, atau nisannya Sunan Gunung Sembung misalkan, itu adalah nisan biasa gitu. Itu nggak bisa kita bilang kayak gitu. Kacau nanti ini. Jadi nisan-nisan para wali pun menjadi tidak spesial. Atau nisan Sunan Ampel, oh ini Sunan Ampel ini dari keluarga biasa aja, ini nisannya cuma kayak gini gitu, kan nggak bisa tuh. Kenapa? Karena faktanya nisan-nisan para wali yang masyhur itu berbeda dengan nisan-nisan kebanyakan orang yang hidup seera dengan beliau. Tidak sama.
menunjukkan beliau itu siapa, menunjukkan mengenai motif ragam hias nisan yang seperti A, B, C itu menandakan apa. Jadi ada kajian mengenai arsitektur tersebut gitu. Jadi itu lebih butuh kajian yang lebih mendalam lagi ya. Jadi kita tidak menjelaskan detail-detailnya, tetapi nanti mungkin bisa ditampilkan dan agar teman-teman bisa membandingkan nisan-nisan para wali dengan nisan-nisan yang ada di Aceh. Saya rasa seperti itu. Silakan, mungkin Gus Yakin bisa. Sebelum lanjut ke Sunan Giri, Gus, saya ingin memastikan saja bahwa ini adalah sebuah foto nisan yang diklaim sebagai makam Maulana Ishak Syarif Ibrahim Malaka dalam komplek makam Sultanul Arifin dan seterusnya. Berarti ini tidak bisa dibenarkan dalam ilmu arkeologi, begitu Gus? Ini bukan makam Maulana Ishak. Jadi kalau teman-teman ke Malaka, nanti teman-teman akan tahu bahwa ini adalah makamnya Syekh Ibrahim ya. Beliau ini adalah suami dari Syarifah Rodiyah yang makamnya tadi bertipologi Pasai tadi. Jadi beliau ini adalah menantu dari Maulana Ishak. Ya. Jadi ini yang perlu dicatat oleh teman-teman, dicamkan baik-baik oleh teman-teman. Ini bukan makam Maulana Ishak. Ini adalah makam Syekh Ibrahim, suami dari Syarifah Rodiyah binti Maulana Ishak. Jadi begitu yang masyhur di pemerintah Malaka sendiri itu seperti itu. Nah, sebetulnya ini akan aneh kok ada tulisan. Lanjut Gus Yakin. Oke ya. Ini saya tampilkan yang putranya Sunan Giri saja ya. Ini putranya Sunan Giri yang nisannya nanti sama dengan beliau, Sunan Giri sendiri ya. Ini Sunan Dalem atau dikenal sebagai Prabu Zainal Abidin. Saya potret tahun 2024 kemarin, bulan Oktober ya. Itu ini adalah badan nisannya adalah tipologi Pasai dengan ornamen-ornamen khas Jawa Timuran. Saya katakan khas Majapahit lah. Nanti ornamen yang tumpal segitiga ke atas itu ada nanti di ornamen-ornamen sebagian di ornamen-ornamen candi atau yang lain ya. Ada di makam juga, ada yang ada di Murengan juga ornamennya sama seperti itu. Nah, sama itu menandakan beliau ini adalah seorang pemimpin di wilayah ini ya, seorang raja atau seorang prabu ya. Begitu. Nah, ini dibuktikan dari nisan beliau ini paling megah di antara yang lain ketika beliau hidup ya. Sama dengan ayahnya Sunan Giri, nisannya sama seperti ini. Nanti berbeda lagi era anaknya, era cucunya berbeda lagi gitu. Jadi nisan itu tetap membawa nisannya sama. Nanti ayahnya sama dengan kakeknya gitu ya. Nanti anaknya sama anaknya lagi sama. Ada beberapa grade kemudian itu nisan akan berubah begitu ya, tapi tidak jauh dari model aslinya. Begitu. Jadi kalau ingin meneliti nisan itu ya harus penelitian ke lapangan, Mas, gitu loh. Jangan berpendapat di sosmed. Nisan itu tren. Nisan itu tidak bisa buat isbat nasab. Ya siapa yang ngomong isbat nasab melalui nisan? Gila apa? Wong nisan gak ada tulisannya. Kecuali nisan ada tulisannya nasab lengkap, misalnya sampai Kanjeng Nabi, ya itu bisa di isbat nasab kan gitu. Nah ini kan kita teliti satu persatu gitu loh. Ini ada hubungannya nggak dengan itu? Oh, ada. Ini berarti kemungkinan ayahnya. Coba dicek di manuskripnya gimana, naskah sejaman gimana, gitu loh. Jangan menentukan menggiring opini nisan untuk isbat nasab. Itu ada Gus. Saudara sampean ngomong begitu. Jadi itu teman-teman yang pernisanan itu mengisbat nasab melalui nisan Gus, jangan dituruti katanya gitu. Nah itu kan pernyataan-pernyataan yang harus diluruskan kan begitu. Terus ada Gus yang memfitnah ya, saya sendiri itu dituduh intelijen Baklawi ya, gara-gara mengacak-ngacak Wali Songo sebelumnya. Nah siapa yang ngacak-ngacak? Ini kita membenarkan memang kok. Ya kalau memang bukan Vietnam yang campang Vietnam ya harus kita luruskan lah. Gitu loh. Masa kita biarkan orang salah? Ya kalau misalnya nggak mau diingatkan dari jalur dalam ya kita ingatkan jalur luar kan begitu Gus. Simpel saja kalau saya. Sampai dituduh seperti itu Gus. Jadi dapat uang dari Baklawi, intelijennya Baklawi. Aneh kan? Wong saya ini nasabkan Wali Songo ke jalurnya yang sekiranya benar ya melalui bukti-bukti konkret, bukti-bukti sezaman, arkeologi, artefak, serta manuskrip-manuskrip yang sezaman, catatan-catatan sezaman. Gitu loh. Jangan pakai catatan baru lah. Berarti Gus Yakin bukan Antek Baklawi ya? Ya kalau Antek Baklawi sampean dapat lah Gus, pastinya. Gimana? Namun saya setiap hari itu ngomal gitu loh Gus. Ngomal ngonter Baklawi gitu loh, sama ini ada Tengku Ahmad. Ada siapa lagi teman-teman? Cari aja di TikTok saya itu. Hampir setiap hari Gus, nggak selesai-selesai. Tapi di selingin itu saya membahas sejarah gitu loh. Kan aneh kalau ada pernyataan seperti itu, aneh. Saya rasa itu orang yang terganggu atas penelitian kita gitu kan. Penelitian teman-teman ini kan kita dari jalur yang berbeda-beda Gus. Ada grup ini semuanya sama nanti merujuknya kepada Samudra Pasai gitu loh. Coba nisannya Sunan Giri Gus, ini kesannya nanti kita ngomongin nasab ini. Iya makanya itu kita
kalau sudah ngomongin nasab nanti dianggap saingan kan begitu. Oh, Ingin enggak. mengisbahkan. Gitu loh. Ini bicara sejarah bahwa Oke. Wali Songo Selamat tidak datang berasal ini, dari Pak Vietnam. Ya, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nanti habis ini ya, Mas Taufik ya. Iya, Oh, yang Gus. Nusan Sunan Iya, Giri. siap. Monggo, Gus. Ini Nusan Sunan Giri, Oh, di situ siap, ya. ada ornamen suwung atau ornamen Purnama Sidi yang mempunyai ornamen garisan 4 penjuru itu, Gus ya. 4 penjuru itu menandakan beliau adalah penguasa dari 4 penjuru mata angin gitu ya, dari barat, selatan, utara, timur. Ini beliau menguasai 4 penjuru kan begitu. Dan ornamen yang tumpal segitiga tadi ada di bawah, nggak kelihatan, ini kan tertutup ya. Tertutup kain putih itu. Partai Zainal ya, Gus ya? Nah, di catatan Pires disebutkan beliau adalah Pati Zainal. Zainal itu akan merujuk kepada Zainal Abidin, yang mana Zainal Abidin itu adalah Sultan Samudra Pasai, kan begitu. Apa hubungannya? Ya dilihat sendirilah nanti. Nggak mungkin kalau namanya sama nggak ada hubungannya kan gitu. Ini masih zaman, masih ya nggak sezaman sih, paling tidak selisih berapa tahun, 50 tahun lah dari Oh, Zainal ini Abidin. apakah ini yang dibilang cucunya yang Syekh Ibrahim di Malaka tadi ya? Iya, dianggap ini adalah di cucunya Syekh Ibrahim Maulana Ishak yang ada di Malaka. Nah, Wah. saya juga meragukan bahwa Maulana Ishak itu namanya Ibrahim gitu loh. Ini gimana sih sebenarnya kok Maulana Ishak ya Maulana Ishak, Ibrahim ya Ibrahim gitu loh. Jangan oh enggak, anaknya itu ada yang namanya Ishak, makanya ayahnya disebut Maulana Ishak loh. Ini kan interpretasi, asumsikan sendiri kan. Asumsi sendiri ini sebenarnya. Gus, begini. Untuk yang Syekh Ibrahim ya, yang di Malaka, itu beliau itu kalau ngomongin tradisi lisan ya, beliau itu seharusnya menantu, kok malah menjadi Maulana Ishak, itu gimana ceritanya? Saya kok nggak Dan nyambung. makanya kan kita kan harus apa ya, cari keterangan langsung di Malaka ya. Sejarawan-sejarawan Malaka seperti apa kan begitu. Nah, itu kan di skip. Ya, Orang-orang makanya Malaka dalam- sendiri Ya, makanya dalam hal ini saya yang paling berhak untuk berbicara mengenai Malaka, mengenai Bintan, mengenai Batam ya, kenapa saya bilang begitu? Karena saya kayaknya ya untuk saat ini itu salah satu dari beberapa orang, mungkin hanya 3 orang yang pernah merekonstruksi apa yang terjadi pada abad 16, 15, 16 itu menyusuri jalur-jalur pantainya, gitu, Gus Aziz. Jadi sangat menyesatkan sekali jika mengatakan Syekh Ibrahim yang di Malaka itu adalah Maulana Ishak. Karena dia punya istri namanya Syarifah Rodia yang misalnya tipologi Pasai tadi. Nah, beliau itulah yang menjadi anak dari Maulana Ishak Pasai. Nah, jadi ini sudah aneh menurut saya. Dan melihat tipologi misalnya itu juga tidak nyambung ya, tidak nyambung antara Syekh Ibrahim dengan Sunan Giri, begitu. Terhitung apa itu? Cucu atau apa kemarin info yang saya dengar kemarin itu seperti itu. cucu. Oh, cucu ya, bahwa kemudian yang di mana? Yang di Malaka itu adalah ayah dari yang makamnya di Lamongan, Syekh Yakub katanya kan. Nah, coba nanti kami ada dokumentasi makam yang ada di Kemantren itu. Nah, silakan nanti mungkin bisa ditampilkan oleh Gus Yakin, dan nanti akan biar dikomentari oleh Mas Taufik Adi. Jadi beliau ini saya perkenalkan teman-teman. Beliau adalah peneliti dari Indonesia Street Historian juga. Beliau meneliti nisan-nisan pesisir itu sudah lama ya, dan untuk akun TikToknya sendiri beliau sudah sangat terkenal ya, namanya Kang Plesir Wali namanya. Jadi silakan nanti ditampilkan oleh Gus Yakin, kemudian Mas Taufik mengkomentari nisan yang ada di Kemantren. Apakah itu bisa dijadikan, apakah masuk akal jika itu adalah nisan milik ayah Sunan Giri dan anaknya Syarif Ibrahim Malaka? Silakan dilanjut. Monggo, Mas Taufik. Berbicara masalah artefak nisan ya, memang di akhir-akhir ini menurut perjalanan saya dalam singgah di makam-makam tua, terutama di wilayah Pantura, memang selama ini yang saya temui sebagian besar banyak makam yang antara cerita dengan fakta yang ada di lapangan, memang kadang ada yang ada kejanggalan atau salah semat beda zaman, seperti yang ditampilkan Gus Aziz ini ya. Ini yang dikatakan makam siapa nih tadi, Gus? Wali Lanang bukan itu? Wali Lanang yang ayah Sunan Giri itu ya? Ya, Sunan Giri. Ya. Kalau melihat tipologinya itu jauh berbeda sekali dengan yang
nisan Sunan Giri tadi. Dan kalau melihat periode masa nisan-nisan ini agaknya terbalik karena nisan ini periodenya kelihatannya jauh di bawah era-era nisan Pasa yang ada di pesisir Pantura. Jadi kalau dikaitkan dengan nisan-nisannya para wali-wali yang ada di pesisir yang sering saya jumpai di makam-makam, seperti contohnya yang di makam Sunan Kudus dan juga di makam-makam tua di Demak, itu jauh berbeda dengan nisan itu. Dan kalau dikatakan bahwa ini lebih tua dari nisan Sunan Giri, ini malah ya sangat tidak nyambung. Artinya memang tidak mungkin nisan ini tidak mungkin milik dari ayahnya Sunan Giri gitu ya, Mas Taufik? Iya, Gus. Iya, sangat sulit untuk dikaitkan karena sangat jauh berbeda dari artefak nisan beliau. Dan kalau melihat nisan ini memang periodenya jauh di bawah dari masa-masa tipologi Pasa yang ada di makam Sunan Giri tadi. Oke. Nah, misalkan Dan kalau saya lanjut. Ya saya kalau seandainya nisan-nisan Sunan Giri itu kan pakai nisan Pasa ya. Harusnya nisan Pasa itu kalau yang di satu masa sama beliau atau di atasnya sedikit itu yang di Demak itu ada nisan tipologi Pasa juga. Oke. Lalu bagaimana dengan ini? Dengan Syekh Jumadil Kubro? Yang ini, yang di Wajo ini. Jamaluddin Akbar ini. Gimana itu? Wah. Itu yang Untuk di Wajo Wajo kan ada jurnalnya itu kan. Iya. Ada jurnalnya ya? Ada, itu bukan, namanya Syekh Madinah. Oke. Oke, mungkin untuk pernisanan masih ada tambahan lagi nggak dari Gus Yakin atau Kang Mas Taufik atau Gus? Nah, intinya begini Gus, untuk masalah nisan itu kalau belum pernah turun ke lapangan beberapa kali dan meneliti, membandingkan ya, terus membaca literaturnya, hasil kajian, hasil penelitian, jurnal-jurnal, buku-buku arkeologi Islam, yang nggak akan bisa menyimpulkan nisan itu nggak ada fungsinya bagi orang yang tidak pernah mempelajari, begitu Gus. Tapi bagi orang yang sudah mempelajari, yaitu nisan itu adalah data Gus. Data sezaman Gus, begitu, kecuali sudah rubahan ya, kecuali sudah rubahan baru misalnya dari keramik, dari marmer, dari yang rubahan semen gitu ya, itu sudah tidak bisa dilacak, bukan batal tapi sudah tidak bisa dilacak begitu ya. Adapun nisan yang tadi yang ditampilkan itu adalah Syekh Wali Lanang atau di Kementerian itu dikatakan Maulana Ishak dan ada yang mengatakan namanya Syekh Yakub, itu semuanya adalah interpretasi asumsi ya, tidak mengarah kepada faktanya. Faktanya sendiri nisan ini adalah nisan baru, periode era-era Sedayu Baru, 1800-an ke atas lah, ke sini ya. Nah, kita nggak bisa mengatakan ini ada nisannya Maulana Ishak. Maulana Ishak itu hidup di tahun 1400-an. Gimana bisa nisan seperti ini dari abad 1400-an? Dan tidak ada padanannya yang lebih luas lagi ya, tidak ditemui di Gresik atau di Lamongan atau sekitarnya, begitu Gus. Jadi, kita jangan terlalu gegabah bicara nisan kalau kita tidak pernah meneliti. Gitu ya, ngomong manuskrip aja gitu kan. Kita manuskrip juga bicara Gus, jangan salah ya, kita juga bicara manuskrip, kita bicara malah lebih luas lagi, peta. Ada nggak yang mempelajari peta untuk kepentingan sejarah Gus, kan begitu. Apalagi hanya ngomongin nasab itu tidak hanya datang dari suatu data ya, banyak penyusun nasab itu banyak nanti, begitu kira-kira. Lanjut tuh, Tengku Ahmad belum tuh ya, Bang Tengku Ahmad. Intinya semua wali songo itu tidak pernah berasal dari Yunan, Uzbekistan, dan Champa. Karena budaya-budaya di Champa, Vietnam, Yunan, dan Uzbekistan berbeda jauh dengan budaya-budaya yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, dan Nusantara. Hal ini terbukti dengan adanya penyebaran batu-batu nisan yang bertipologi sama yang ada di seluruh Nusantara. Dan bahkan pada tahun 1600 Sultan Iskandar Sani itu menyebarkan, mengganti nisan-nisan yang telah dirusak oleh Portugis di Kerajaan Pahang dengan tipologi yang sama untuk ayahnya
ibundanya dan saudara-saudaranya yang lain. Yaitu Sultan Iskandar Sani pernah menjabat Sultan menggantikan ayah mertuanya, yaitu Sultan Iskandar Muda. Seperti itu, Gus Jajuli. Oke, Nah, siap.